Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dami Bima Aranza dari Akamigas, Prodi Teknik Instrumentasi Kilang. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sensor pendeteksi hujan. Jadi kita dapat mengetahui bahwa terdapat hujan walaupun kita sedang di dalam rumah. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat memungkinkan jika manusia dapat menciptakan teknologi untuk memudahkan dalam kehidupan dalam sehari-hari. Pada cuaca di Indonesia saat ini tidak menentu, terkadang panas, terkadang juga hujan. Pada kondisi ini, setelah cuaca panas, tiba-tiba hujan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Hujan yang turun dengan tiba-tiba pun akan dapat merugikan manusia, seperti contohnya pakaian yang telah dijemur. Namun saat terkena air hujan, pasti pakaian tersebut akan menjadi basah. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan kondisi di dalam rumah yang terkedap suara, sehingga suara hujan pun tidak dapat terdengar oleh sang penghuni rumah. Maka dari itu, dibuatlah sensor pendeteksi hujan ini yang dengan otomatis dapat memperingatkan manusia untuk mengetahui bahwa di luar rumah sedang hujan dengan adanya suara nyaring yang dihasilkan dari buzzer dan lampu. Pada komponen yang saya gunakan yaitu saya menggunakan resistor, kemudian transistor, lalu satu daya. Satu dayanya yang saya gunakan yaitu baterai. Pada penggunaan resistor kali ini, pada rangkaian saya, resistor berfungsi sebagai pembatas aliran arus yang ada di yang ada di transistor maupun di lampu, kemudian di buzzer, agar lampu LED dan buzzer tidak terjadi kelebihan arus sehingga menyebabkan kerusakan. Kemudian pada transistor, saya menggunakan transistor jenis BJT NPN. Transistor ini saya gunakan karena sebagai saklar atau switch. Cara kerja NPN sendiri juga dapat menjadi penguat arus listrik karena arus yang dapat mengalir hanya maksud saya tegangan yang mengalir hanya tegangan yang di atas 0,7 volt. Kemudian saya menggunakan pengukuran voltmeter. Lalu pada sensornya, saya pastinya menggunakan sensor air hujan. Pada sensor air hujan ini, selain kita dapat menggunakan sensor air hujannya langsung, namun terkadang kita mengalami kesulitan saat mencari sensor air hujan ini. Dan kali ini saya menjadikan ide lain atau alat lain agar untuk sebagai pengganti sensor air hujan. Caranya yaitu dengan menggunakan dua konduktor besi yang saling berdekatan. Kemudian, jika kedua konduktor tersebut terkena air, pada sela-selanya yang akan membuat kedua konduktor tersebut menjadi terhubung. Karena air itu termasuk konduktor atau pengantar listrik. Jadi saat kedua konduktor tersebut yang dihubungkan kepada rangkaian, namun kedua konduktor tersebut itu hanya saling mendekat, tidak sampai menyentuh gitu. Jadi kalau ada air masuk, pasti itu akan memberikan atau menghubungkan suatu rangkaian tersebut sehingga terjadi arus listrik dan tegangan listrik. Pada metode yang saya gunakan cukup sederhana ya, yaitu pada saat sensor air hujan mendapatkan inputan yaitu berupa air, sensor tersebut dapat bekerja atau hidup. Pada sensor ini saya menggunakan dua buah konduktor besi yang saling berdekatan tadi itu ya, yang saling berdekatan, maka sensor itu dapat menghubungkan suatu rangkaian. Pada rangkaian tadi itu akan menghubungkan ke transistor. Transistor yang saya gunakan tadi yaitu transistor BJT-NPN. Fungsinya yaitu sebagai saklar. Nah, jadi nanti kalau sensor air hujan tersebut terhubung, maka rangkaian sumber tegangan 9 volt DC dari baterai akan mengalir ke kaki base transistor. Pada base yang telah dialiri tegangan tersebut dapat membuka kaki kolektor dan mengaliri kaki emitter, sehingga pada lampu dan buzzer dapat aktif.
Jadi dengan adanya tegangan arus yang mengalir pada base transistor, jadi akan membuka jalurnya kolektor menuju ke emitor, gitu. Kemudian berikut merupakan rangkaiannya. Ini merupakan sensor off ya, yang sebelah kiri. Sensor off tersebut itu yang sebelah kiri kan ada rain sensor. Ya ini dua buah konduktor tersebut ini jika dia terkena air, maka dia akan menutup. Artinya itu menutupnya ini karena ada air yang menghubungkan. Jadi akan terus mengalir dan jika mengalir seperti ini, maka dia akan menyalakan base-nya, kakinya seperti ini nanti jadinya. Jadi kalau dia sudah mengalir, yang dari kolektor ini akan terus menuju ke emitor. Maka rangkaian yang tadi awalnya buzzer kan pasti membutuhkan positif dan negatif. Lampu LED juga pasti begitu. Dan ini atasnya ini dia masuknya ke positif dan dia keluarnya ke negatif. Namun jika negatifnya itu tertutupnya oleh kaki transistor yang kolektor ini, maka dia tetap tidak akan bekerja seperti sebelah kiri ini. Namun jika dia menyambung sensornya ini, maka dia pun akan membuka, base-nya itu akan membuka kolektor sehingga lampu LED dan buzzer akan dapat mengalir seperti putaran ini, positif ke negatif. Dan berikut akan saya tampilkan simulasinya. Ya, jadi pada rangkaian ini, dia pertamanya dari sini ya. Ini mungkin bisa diganti ini. Jadi 9 volt ini, maaf. Ya, seperti inilah. Jadi ini mengalir ya dari atas. Nah, ini saya menggunakan saklar. Mengapa saya menggunakan saklar di sini? Karena pastinya jika ini yang rangkaian sensor yang sebelah sini dia nyala, nah dia kan pastinya akan berbunyi terus. Nah, oleh karena itu saya menggunakan saklar agar jika dia sudah hidup, dia juga dapat dimatikan sehingga tidak memberisiki di dalam rumah. Lalu yang aliran dari sini mengalir. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalau mengalirnya dari atas ini menuju ke bawah, pasti dia akan membutuhkan positif dan negatif lampu LED-nya, kemudian buzzernya pun juga seperti itu. Namun jika bawahnya ini dari sini, dia itu akan terputus. Terputusnya itu karena, nah ini fungsinya transistor NPN ini sebagai saklar. Jika saklarnya terputus, maka dia juga tidak dapat terhubung lampu LED dengan buzzernya ini. Jadi untuk menyalakannya, kita perlu mengaktifkan base yang transistor ini, kaki base-nya, agar dapat terhubung. Nah, cara mengaktifkannya yaitu dengan saklar ini tadi, dengan sensornya air hujan tersebut. Jika disambungkan, akan seperti ini. Nah, akan berbunyi. Jika sudah berbunyi, dia akan mengalir ke base dan kaki kolektor menuju emitor sehingga terjadi putaran menuju ke negatif. Dan terus-menerus seperti itu. Sehingga dia dapat menyala. Lalu kemudian pada analisa saya selanjutnya yaitu, nah, pada saat sensor tidak aktif atau tidak menyala, tegangan yang dihasilkan oleh transistor adalah 0,56 volt. Artinya, jika tegangan pada transistor base kurang dari 0,7, maka kaki kolektor tidak dapat mengalirkan tegangan menuju ke emitor. Seperti ini ya, yang simulasinya ini, dia kan, nah ini yang sebelah sini, ini kan 0,56 volt. Jadi dia tidak dapat terhubung. Nah, sebaliknya, pada rangkaian tersebut, sensor jika sensor aktif atau terhubung, maka nilainya akan 5,4 volt, yang artinya akan lebih dari 0,7 volt. Nah, pada transistor sendiri kan
harusnya kan lebih dari 0,7 volt ya agar dapat menyala. Contohnya seperti rangkaian yang ini. Jika kita amati lagi, nah ini kan 0,5 ya, 0,5 volt dia masih belum menyala. Dan jika kita pencet, kita tekan ya. Nah, pada nilai 5,7 volt dia akan menyala. Nah, berarti sudah sesuai dengan teorinya transistor itu ya, yang harus lebih dari 0,7 volt. Dan kesimpulan dan saran pada pembuatan rangkaian ini dibuat untuk menggunakan kemajuan teknologi sebagai alat untuk mempermudah manusia. Karena manusia memiliki akal dan pikiran yang dengan kemajuan teknologi, dengan bertambahnya zaman, maka pastinya akan semakin meningkat kemajuan teknologi itu. Dan kita harus segera meningkatkannya terus-menerus. Lalu pada rangkaian sensor pendeteksi hujan ini, contohnya ya seperti rangkaian tadi itu ya sangat berguna untuk mengingatkan manusia agar mengetahui bahwa di luar rumah sedang hujan. Karena kan jika di dalam rumah itu ya suaranya itu seperti kedap gitu. Jadi terkadang suara yang di luar itu tidak terdengar. Dan pada sarannya yaitu tidak ada batasan menciptakan ide baru untuk memudahkan dan membantu manusia. Namun jika dapat dikembangkan lagi, contohnya seperti rangkaian ini pasti akan semakin bermanfaat. Seperti jika ini tadi kan hanya alarm atau pengingat manusia bahwa di luar sedang hujan ya. Kalau misalkan dapat meningkatkan lagi, pastinya alarm tersebut dapat ditambahkan dengan terbukanya misalkan kayak penutup hujan ataupun apa sehingga manusia tidak perlu untuk memasukkan jemuran dan susah-susah payah. Dan sarannya setiap kali menggunakan alat elektronika ya, tetap memperhatikan protokol keselamatan kerja agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.